Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining dengan NIM O1A1201186 dari kelas D, akan mempresentasikan tugas biokimia yaitu gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Berikut penjelasannya. Pencernaan secara umum. Pencernaan makanan merupakan proses pengubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul makanan yang sederhana menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan terjadi secara fisika dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan dibedakan atas pencernaan makanan mekanik dan pencernaan makanan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan disebut pencernaan kimiawi. Kedua proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pencernaan mekanik terjadi pada rongga mulut saat makanan diubah menjadi bolus. Yang kedua, kerongkongan, merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Melalui kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Yang ketiga ada lambung. Terletak di antara rongga pelut bagian atas di bawah diafragma, lambung memiliki dinding yang elastis sehingga dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Makanan dicerna dalam lambung kurang lebih 6 jam. Setelah itu meninggalkan lambung menuju usus halus. Organ yang keempat yaitu usus halus, merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi yang terdapat penyerapan zat-zat makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus dicampur ke dalam enzim yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Organ yang kelima ada usus besar. Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut dengan usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih ada di dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut rektum, yang panjangnya kurang lebih 12 cm dan diakhiri dengan anus. Anus adalah lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan fases. Poin yang ketiga, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama ada enzim amilase, diproduksi di kelenjar air liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase atau enzim amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa dan nantinya akan diserap di dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Selanjutnya ada enzim protease, adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acids. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim yaitu pepsin, enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan chymotrypsin. Enzim yang ketiga, lipase, adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi memecah molekul lemak saat menyusu. Yang keempat yaitu enzim maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Yang kelima ada enzim laktase, adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula glukosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu.
Orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah sedikit. Untuk penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan, di sini saya mengambil penyakit LPR. Prinsip penyakit LPR. Dalam kondisi normal, pepsin yang terdapat pada cairan lambung hanya aktif di dalam rongga perut tersebut. Namun, ketika Anda mengalami penyakit ini, enzim pencernaan ini bisa naik hingga ke laring dan menyebabkan kerusakan di area tersebut. Pada penderita LPR, naiknya asam lambung yang mengandung pepsin ini akan menimbulkan beberapa gejala yang mudah dikenali. Gejala tersebut misalnya suara serak, batuk kronis, dan rasa seperti ada yang tersangkut di tenggorokan. LPR mirip dengan gastroesophageal reflux disease yang juga terjadi akibat lemahnya otot esofagus sehingga asam lambung naik ke saluran pernapasan bagian atas dan merusak bagian tersebut. LPR terjadi akibat asam lambung yang semakin naik ke tenggorokan dan merusak sel-sel di sekitarnya. Naiknya asam lambung diakibatkan 1. Melemahnya katup dan lambung karena kekurangan mineral dan adanya kerusakan akibat toksit dan luka. Yang kedua, produksi asam lambung yang sangat tinggi karena terlalu banyak rangsangan dari makanan. Yang ketiga, tekanan dalam lambung sangat tinggi karena porsi makan yang terlalu berlebihan dan tumpukan lemak di sekitar perut yang cukup tebal. Kemungkinan terjadinya kondisi MAH yang disepelekan dan lanjut menjadi GERD dan tetap disepelekan akan berakibat menjadi LPR. Untuk contoh obatnya di sini saya mengambil antasida. Farmakodinamik antasida yang absorbable sedikit berbeda dengan yang non-absorbable. Antasida absorbable dinetralkan secara langsung oleh asam lambung. Ciri khasnya adalah onset kerja obat yang cepat guna, memberikan efek terapik yang diharapkan. Namun masa kerja obat ini sangat pendek. Tingkat keasaman lambung atau pH yang meningkat sehingga 7 atau lebih dalam waktu sekitar 15-20 menit. Keadaan tersebut dapat menstimulasi hiperreaksi asam lambung secara sekunder yang disebut sebagai sistem Rebold. Hal ini biasanya terjadi pada jenis obat yang antasida yang mengandung natrium hidrogen karbonat, namun jarang sekali terjadi pada jenis obat antasida yang mengandung kalsium karbonat. Jenis antasida non-absorbable memiliki keuntungan dibandingkan dengan antasida yang dapat diabsorbable, yaitu lebih sedikit efek samping sistematik. Kapasitas buffer untuk menetralkan asam lambung juga lebih tinggi. Jenis ini mampu mengabsorpsi pepsin sehingga aktivitas enzim proteolik asam lambung akan berkurang. Selain daripada itu, jenis ini juga mengembungkan isolectin dan asam empedu yang mana memiliki efek merusak pada mukosa gaster. Jenis antasida non-absorbable memiliki fungsi sitoprotektif, memiliki aktivitas sintesis prostaglandin di mana obat ini menstimulasi sekresi musin dan karbonat dan memperbaiki mikrosirkulasi. Jenis antasida ini memiliki fungsi ambien yang membentuk suatu lapisan protektif dan permukaan mukosa gaster memiliki kemampuan untuk mengikat faktor pertumbuhan epitelial dan menempatkannya pada daerah defek ulseratif, serta secara efektif menstimulasi proliferasi sel dan angiogenesis. Mekanisme utama obat antasida non-absorbable adalah berhubungan dengan absorpsi asam hidrokarbonat yang dihasilkan oleh lambung. Onset kerja obat
dimulai sekitar 10-30 menit setelah menelan pil. Selanjutnya, obat ini tidak lagi memberikan efek terapeutik. Aktivitas obat dalam penetralan asam lambung berakhir ketika pH normal tercapai, yaitu sekitar 3,0 sampai 4,0. Farmakodinamik obat-obat antasida juga tergantung pada komposisi kationnya, seperti kation aluminium adalah kandungan jenis antioksida yang terbaik menetralkan asam hidroklorida karena jenis antasida ini memiliki fungsi disoprotaksi yang memiliki kemampuan meningkatkan asam empedu secara efektif. Namun obat ini menjadi motilitas usus menurun sehingga menyebabkan komplikasi. Kation garam magnesium memiliki kerja yang berlawanan dengan kation aluminium dalam soal motilitas usus. Obat jenis ini memiliki efek laktosif yang ringan. Kombinasi aluminium yang lebih cepat dalam memberikan efek terapeutik terhadap gangguan lambung. Hal ini terjadi karena terdapatnya komponen magnesium hidroksida. Berikut adalah daftar pustaka dari materi saya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.